Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Albar CH. Saya sekolah di SMK Negeri 10 Medan. Jurusan saya multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barkat Jamjami, asal sekolah SMK Negeri 10 Medan, jurusan multimedia. Multimedia adalah gabungan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri. Di jurusan multimedia, kami banyak mempelajari antara lain, ada belajar mendesain, fotografi, dan videografi. Dan kami juga menguasai skill yang dibutuhkan industri saat ini, seperti aplikasi editing, foto maupun video. Dan kami juga mampu mendesain menggunakan aplikasi seperti Canva, Figma, dan Photoshop, serta CorelDRAW. Apa itu Canva? Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Mulai dari belajar mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi, yaitu iPhone, Android, dan web. Apa itu Figma? Figma adalah salah satu tools atau aplikasi desain yang dapat digunakan pada Windows dan macOS untuk membuat prototipe aplikasi serta berbagai desain lainnya. Aplikasi ini berbasis vektor, sehingga memang sangat cocok digunakan untuk membuat user interface aplikasi atau website. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan salah satu software editing foto atau bitmap yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe System. Software ini pertama dirilis sekitar tahun 1990, tepatnya pada tanggal 19 Februari 1990. Software ini bersifat komersil, jadi apabila sobat komputer ingin menggunakan software ini membutuhkan lisensi resmi dari pengembang aplikasi dalam bentuk serial key. CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Alasan mengapa kami mengambil jurusan multimedia? Karena multimedia adalah jurusan yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang, karena memiliki peluang karya yang sangat banyak.
Nah, berikut ini kami akan menampilkan 10 peluang karir dalam jurusan multimedia. 10 peluang karir jurusan multimedia. Yang pertama ada web design. Web design adalah istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Desain yang ditujukan untuk pengembangan dan styling informasi di internet untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Definisi yang ditawarkan memisahkan desain web dan pemrograman web, menekankan fitur fungsional dari sebuah situs web, serta desain posisi web sebagai semacam desain grafis. Yang kedua ada graphic design. Graphic design adalah keahlian membuat konten visual untuk mengkomunikasikan pesan berdasarkan visual dan teknik tata letak halaman. Biasanya desain grafis menggunakan tipografi dan gambar untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan fokus pada logika menampilkan elemen dalam desain interaktif untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, ilustrator. Ilustrator merupakan seniman yang berprofesi khusus di bidang seni rupa, yakni umumnya sebagai pencipta atau penyedia gambar ilustrasi demi memperjelas maksud suatu tulisan tertentu atau demi membuat terlihat menarik tampilannya, termasuk di dalamnya buku, novel majalah, koran, iklan, juga pula poster. Tiap ilustrator terkadang memiliki gaya berbeda dari sudut pandang penggambaran yang dihasilkan dalam karyanya. Juga berbeda-beda pula dari alat yang dipakainya, mulai dari dengan pensil, pulpen, spidol, sampai dengan perangkat komputer. Atau bisa pula dengan mengkombinasikan sebagian alat itu, bahkan juga semuanya. Yang keempat ada interaktif media designer. Interaktif media designer bertanggung jawab untuk membuat desain interaktif yang melibatkan teks, data, grafis, suara, animasi, dan efek visual lainnya. Pekerjaan ini dibutuhkan untuk membuat website, games, materi pembelajaran online, dan lainnya. Yang kelima ada game designer. Game designer adalah salah satu profesi pada industri kreatif yang diminati sekarang ini. Biasanya, seseorang yang berprofesi sebagai desainer punya keterampilan desain serta kreativitas yang tinggi. Yang keenam, sosial media spesialis. Sosial media spesialis adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjadi wakil perusahaan di seluruh channel media sosial. Mereka menanggapi komentar, menyusun kampanye sosmed, dan membuat konten. Dengan skill yang mereka punya, sosial media spesialis membantu perusahaan untuk meningkatkan online presence mereka dengan tujuan yang jelas seperti meningkatkan website traffic atau meningkatkan brand awareness. Spesialis media sosial membantu mengembangkan bisnis melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, serta Twitter. Yang ketujuh, editor video. Editor video adalah sebuah pekerjaan yang memiliki tugas mengumpulkan serta mengolah sejumlah video yang telah tersedia. Seorang editor video yang akan menyatukan semua materi video menjadi sebuah karya yang nantinya akan dinikmati oleh banyak orang atau telah siap disebarluaskan. Materi-materi video tersebut dapat berupa footage, sound effect, wawancara, grafis, dan dialog. Yang kedelapan, communication officer adalah profesi yang sangat penting untuk memastikan komunikasi internal dan eksternal sebuah perusahaan terjaga dengan baik. Profesi ini secara umum bertanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan dan mempertahankan hubungan baik dengan pihak-pihak yang penting bagi bisnis. Yang kesembilan, jurnalis. Jurnalis adalah seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan jurnalistik, contohnya menulis, menganalisis, dan melaporkan segala sesuatu peristiwa kepada publik melalui media massa secara teratur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalis diartikan sebagai orang yang bekerja, mengumpulkan dan menulis berita baik itu di media massa cetak maupun media massa elektronik. Yang ke-10, media planning. Media planning adalah suatu proses di mana para pelaku pemasaran menentukan di mana, kapan, dan intensitas mereka dalam melakukan pengiklanan agar bisa lebih mengoptimalkan branding atau ROI. Dengan kehadiran media planning, maka berbagai sumber pengiklanan, baik itu online ataupun offline, akan bisa dikelompokkan masing-masing. Dunia periklanan yang sudah semakin maju menuntut para pemasar untuk bisa memberikan pesan yang sangat tepat kepada para konsumen di waktu yang tepat dan juga dengan saluran
yang tepat agar bisa dikenal baik di mata publik. Media planning memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan waktu yang tepat tersebut.